Good morning, selamat pagi my dear students. That's great. How are this morning children? I hope you are fine and then you have a wonderful day this morning. So before we start the lesson, let's sing a song first. Kita mau menyanyikan lagu nasional Bagimu Negeri. Anak-anak, mari bernyanyi bersama ya, bersama Miss-nya. 1, 2, 3, go. Padamu negeri, kami berjanji. Padamu negeri, kami berbakti. Padamu negeri, kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Okay, so let's pray together. Kita berdoa bersama-sama. Okay, everybody close your eyes and then hold your hand. Let's pray together. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this morning. Now we want to start our lesson. Please open our heart and our mind. Bless our teachers and also our parents. Forgive us for our sins. Thank you God. Amen. Okay, children, in this morning, Monday and then 2nd of November 2020, hari Senin tanggal 2 November 2020, kita memasuki bulan yang baru ya nak. Untuk itu mari tetap semangat, semangatnya juga harus baru ya kan, semangatnya juga harus baru, kemudian motivasinya juga lebih ditingkatkan untuk belajar kan. Nah, pagi hari ini kita akan mulai di pembelajaran yang baru, yaitu di tema 4. Tema 3 kita sudah selesai ya nak, tentang benda yang ada di sekitar kita. Nah, mulai hari Senin ini kita sudah berganti bukunya, tema 4. Oke, tetap semangat, ikuti pembelajaran atau video pembelajaran yang akan di-share. Oke, semangat! Baik nak, kita masuk ke tema 4 tentang kewajiban dan hakku. Anak-anak bisa membuka bukunya di halaman yang pertama. Kamu bisa melihat di situ ada gambar dan juga ada teks. Kita baca bersama-sama ya. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan juga rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di dalam setiap kewajiban ada hak. Nah, hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Mari kita pelajari kewajiban dan hak di rumah. Nah, anak-anak, kita perhatikan dulu ya, di tema sebelumnya kita sudah pernah mendengar bahkan belajar tentang hak dan kewajiban. Sebelum kita menerima hak, kita harus melakukan kewajiban. Nah, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Misalnya di sini Siti memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Nah, setelah Siti melakukan kewajibannya menjaga kesehatan tubuhnya, Siti menerima haknya dari orang tuanya. Apa itu haknya, Miss? Haknya adalah Siti menerima makanan yang sehat dan juga bergizi. Kemudian Siti juga tinggal di rumah yang nyaman. Itu dia hak dan juga kewajiban yang diterima Siti di dalam rumahnya, ya. Kemudian kita perhatikan dulu di halaman yang kedua. Amati gambar berikut, buatlah pertanyaan tentang gambar. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban.
Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Nah, itu dia teks tentang kasih sayang di rumah. Jadi setiap anak memiliki kewajiban untuk menyayangi orang tuanya dan juga berterima kasih kepada orang tuanya. Perhatikan teks kasih sayang di rumah. Garis bawahilah kalimat saran yang kamu temukan. Lalu bacalah dengan nyaring. Nah, kita perhatikan lagi teksnya ya, Nak. Di teks tersebut kamu melihat kalimat saran yang pertama, yaitu kamu harus menyayangi orang tuamu. Kemudian kalimat saran yang kedua, kamu harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kemudian kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Saran merupakan sebuah solusi ataupun pendapat yang ditujukan kepada seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Jadi saran itu sebuah solusi ya, Nak. Solusi yang kita berikan kepada teman kita untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Nah, apa bedanya saran dengan kritik? Nah, anak-anak, kritik adalah sebuah pendapat yang dikeluarkan untuk mengomentari suatu objek atau suatu permasalahan. Itu dia bedanya saran dan juga kritik. Anak-anak silakan disalin nanti di buku catatannya ya, Nak. Kemudian kita perhatikan di bawah ini, bacalah hak-hak yang didapat Siti pada tabel di bawah ini. Tuliskan saran yang seharusnya Siti lakukan. Nah, di tabel berikut ini sudah ada keadaannya yang diterima Siti, kemudian saran yang menunjukkan kewajibannya. Ya, di sini ada hak-hak yang Siti terima. Yang pertama, mendapatkan kasih sayang dari ayah ibu. Nah, saran yang bisa kita berikan adalah sayangilah ayah ibumu. Kemudian, hak Siti yang kedua mendapatkan perawatan ayah ibu. Kemudian saran kita adalah berterima kasihlah kepada orang tua yang telah merawatmu. Kemudian, hak Siti yang ketiga mendapatkan waktu bermain bersama ayah ibu. Kemudian saran yang dapat kita berikan adalah manfaatkanlah waktu untuk bermain bersama ayah dan ibu. Kemudian, hak Siti yang keempat dapat bercerita kepada ayah ibu. Nah, saran kita adalah berceritalah dengan kata-kata yang sopan pada kedua orang tuamu. Kemudian mendapatkan perhatian ayah ibu saat belajar. Saran kita kepada Siti adalah belajarlah dengan tekun dan berusaha membanggakan mereka. Kemudian hak Siti yang terakhir adalah mendapatkan bantuan ayah ibu saat kesulitan. Nah, apa kira-kira saran kita? Saran kita adalah mintalah bantuan kepada ayah dan ibu dengan tutur kata yang baik. Itu dia, anak-anak bisa lihat nanti di halaman keempat ya. Selanjutnya kita lihat di halaman 6. Kamu tentu sangat senang mendapatkan perhatian dari orang tuamu. Kamu dapat menyampaikan rasa sayangmu dengan menyanyi. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak, Nak, lagu Jika Ibuku Tua Nanti? Ini ada liriknya, anak-anak bisa lihat di halaman 7. Jika Ibuku Tua Nanti adalah ciptaan Ateh Mahmud ya, Nak. Nah, kita bernyanyi bisa membuat hati kita gembira. Nah, anak-anak bisa bernyanyi sambil bertepuk tangan. Bernyanyi sambil bertepuk tangan bisa melatih konsentrasi, kekompakan, dan juga keakraban. Nah, anak-anak buka bukunya di halaman 8. Kita akan menyanyikan lagunya bersama-sama ya, Nak. Sudah ada liriknya.
that's all about our lesson this morning. So, let's pray together. Kita berdoa bersama-sama ya. Everybody close your eyes and then hold your hand. Let's pray together. Dear Almighty God, thank you for your blessing under the sun. Now we have finished our lesson and we will continue our activities. Please bless all of us. Thank you God. Amen. Goodbye my dear students. Catatan-catatan yang perlu silakan disalin di buku catatan kamu. Kemudian tugas yang dikasih dikerjakan ya.